Al-Ghazali, René Descartes, dan David Hume, tiga tokoh yang sebetulnya berada pada peradaban yang berbeda dan pada zaman yang berbeda, tetapi ketiganya menarik untuk didiskusikan karena ada kemiripan-kemiripan. Kita akan mendiskusikan itu. Al-Ghazali adalah salah satu pemikir Islam yang hidup di abad ke-11 ya. Sementara David Hume dan René Descartes adalah pemikir barat yang hidup di abad modern ya, abad ke-16 ke atas ya. Ketiga tokoh ini dipisahkan oleh rentang jarak yang begitu jauh sebetulnya, tetapi kemiripan pemikirannya banyak yang melakukan penelitian. Bahkan sejarawan seperti Othman Kaak pernah melakukan investigasi terhadap perpustakaan René Descartes dan menemukan buku Al-Ghazali Al-Munqidh min ad-Dhalal yang sudah berisi catatan pinggir. Kemudian Vitaly Naumkin, salah satu ahli kebudayaan Timur Tengah dari Rusia, juga menyatakan yang sama tentang peristiwa ini. Othman Kaak ini kemudian menulis temuannya itu di dalam media Mesir Al-Ahram ya, tahun 1976, bahwa René Descartes dalam tanda petik sudah melakukan plagiasi kira-kira. Lalu kemudian selain penelitian-penelitian yang bersifat historis seperti itu, ada juga penelitian yang mencoba melakukan komparasi, perbandingan terhadap pemikiran René Descartes dan Al-Ghazali, terutama buku Descartes yang berjudul Meditation on First Philosophy dan buku Al-Ghazali Al-Munqidh min ad-Dhalal. Dua buku itu sudah banyak yang melakukan investigasi atau riset ilmiah untuk mengkomparasi. Bahkan juga ada yang melakukan penelitian secara lebih menyeluruh terhadap pemikiran kedua tokoh ini. Beberapa di antaranya misalnya dilakukan oleh Sami M. Najm, Nazim Ghulam, Mashhad Al-Alaf, Omar Eto Moat, Tamara Albertini, Muhammad Al-Wahid. Beberapa pemikir ini nanti saya akan coba pasangkan berbagai risetnya atau jurnalnya setelah diterbitkan di kolom deskripsi. Nanti bisa dibaca oleh teman-teman, barangkali menarik untuk diteliti lebih lanjut. Nah, dari berbagai penelitian ini sebetulnya yang menjadi poin penting kemiripan antara Al-Ghazali dan René Descartes ini diantaranya adalah bahwa kedua buku itu, antara Al-Munqidh min ad-Dhalal dan Meditation on First Philosophy, ditulis sama-sama secara autobiografi. Jadi sama-sama berusaha mengisahkan tentang dirinya kira-kira. Lalu kemudian bernuansa self-kritik, kritik pada diri, upaya pencarian yang dilakukan dari perangkat dirinya, baik oleh René Descartes maupun Al-Ghazali ya. Kemudian yang ketiga, sama-sama kemudian menggunakan metode keraguan. Jadi Al-Ghazali ini berangkat dari meragukan segala sesuatu yang dia bilang bahwa kita harus menggunakan metode apel busuk kira-kira, bahwa untuk mengetahui apel yang baik dalam suatu keranjang maka apel yang busuk kita harus keluarkan semua dan baru nanti kita pilih mana yang apel baik dan kita masukkan lagi kemudian ke dalam keranjang itu. Al-Ghazali juga mengatakan demikian, bahwa dia pernah mengalami suatu keraguan yang maha dahsyat di dalam dirinya. Lalu kemudian dia mencoba mengatasi keraguan itu dengan melakukan perjalanan, kalau tidak salah ya. Dia berhenti menjadi rektor di Nizamiyah, salah satu perguruan tinggi yang prestis pada waktu itu ya. Lalu kemudian sama-sama mencari kepastian dari keraguan itu. Berangkat dari keraguan untuk menuju kepastian. Kira-kira kalau boleh dibahasakan bahwa keraguan itu adalah jembatan yang baik tetapi rumah yang buruk untuk ditinggali gitu. Lalu kemudian sama-sama menolak pandangan indera atau temuan-temuan indrawi. Al-Ghazali menolak temuan indrawi, Al-Ghazali menolak temuan indrawi, kemudian René Descartes juga menolak temuan-temuan indrawi, bahwa pengetahuan di taraf indera ini memiliki batas-batas yang tidak, bahkan pada tahap lebih lanjut tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang berikutnya adalah sama-sama meninggalkan keraguan itu yang dicapai oleh indera itu untuk sampai kepada tahap kepastian. Itu beberapa poin yang menunjukkan bahwa antara Al-Munqidh min ad-Dhalal
dan Meditation on First Philosophy ini memiliki kemiripan-kemiripan, sehingga kuat dugaan kalau dipadukan dengan temuannya Othman Ka'ab secara historis tadi, bahwa René Descartes ini kok kayaknya semacam mempelagiasi dalam tanda petik terhadap pemikiran René Descartes. Namun begitu, ada juga yang menolak, menyamakan antara pemikiran René Descartes dan Al-Ghazali di dalam dua buku tersebut ya. Misalnya Mustafa Abu Swai pernah melakukan kunjungan ke Prancis katanya, ke dalam perpustakaan di Prancis, mencoba mencari buku-buku René Descartes ya. Ternyata tidak menemukan ya, bahwa René Descartes pernah membaca bukunya Al-Ghazali ya. Kemudian M.M. Sharif juga pernah mengatakan bahwa buku Al-Ghazali itu tidak pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin yang menjadi bahasa atau lingua franca dunia akademis Barat pada waktu itu. Namun begitu, sebetulnya Al-Ghazali sudah dikenal di dalam dunia Latin ya. Makanya dia disebut sebagai Al-Ghazel namanya. Jadi mungkin sekali ya buku-buku Al-Ghazali beredar di kawasan Eropa pada waktu itu. Itu secara historis. Lalu kemudian pembuktian riset ilmiah dengan komparasi karya juga dilakukan oleh misalnya Osman Bakar, kemudian Syed Ridwan Zamir. Ini pernah melakukan komparasi juga terhadap karya Descartes itu, dan temuannya berbeda dari berbagai peneliti sebelumnya itu. Menurut Ridwan Zamir bahwa tidak berbeda ya, antara dua buku itu memiliki titik tekan yang berbeda. Misalnya Al-Ghazali menggunakan mimpi untuk menolak rasio, sementara René Descartes menggunakan mimpi, argumen mimpi untuk menolak indera. Kemudian Al-Ghazali ini kembali sadar atau mencapai pengetahuan terlepas dari keraguannya, itu berkat pandangan atau berkat hidayah dari Tuhan. Sementara René Descartes tidak menggunakan hidayah Tuhan, dia mencoba melakukan pencarian secara natural ya. Dengan demikian, menurut Syed Ridwan Zamir ini, Al-Ghazali masih membawa nuansa-nuansa teologis. Makanya Al-Ghazali di dalam Al-Munqidh min ad-Dhalal tidak mengkritik teologi ya, kira-kira, tapi mengkritik pendekatan-pendekatan filosofis. Itu berbeda dengan René Descartes yang mencoba mengkritik segala sesuatunya dengan menggunakan metode keraguan. Nah, itu yang berkembang tentang kajian René Descartes dan Al-Ghazali. Lalu kemudian kalau kita masuk kepada David Hume, ya, ada banyak juga penelitian yang membongkar kemiripan keduanya. Misalnya Ahmad Nawawi di dalam buku Perspektif Teologi dan Filsafat antara Al-Ghazali dan David Hume mencoba meneliti, terutama yang menjadi kajian penting di situ adalah sebab akibat. Kita tahu bahwa misalnya di Tahafut Al-Falasifah, Al-Ghazali menulis ya, di poin ke-17, topik ke-17, bahwa sebab akibat itu tidak ada di realitas. Jadi pada realitas yang kita temukan adalah urutan-urutan kejadian. Tetap yang memberi sebab kepada sesuatu itu adalah Tuhan. Jadi ketika api membakar kertas, itu bukan api yang membakar, tetap Tuhan yang membakar. Bahwa api membakar kertas itu adalah satu urutan kejadian saja, tidak lebih dari itu. Nah, pandangan ini juga sama dengan pandangannya David Hume ya. Kalau kita baca di buku-buku David Hume ya, bahwa sebetulnya di realitas itu tidak ada sebab akibat. Yang kita temukan adalah rangkaian peristiwa yang dia sebut sebagai asosiasi ide-ide ya. Jadi tidak ada realitas ya. Realitas sebab akibat ya. Hanya saja bedanya jika Al-Ghazali ini masih percaya kepada sebab akibat yang disandarkan kepada Tuhan, sementara David Hume sudah sama sekali tidak masuk ke wilayah itu. Nah, itu saya kira poin penting berkaitan dengan kemiripan antara tiga pemikir ini. Tetapi apakah kemudian ini suatu plagiasi atau tidak, saya kira susah untuk kita uji sekarang. Memang sekarang ada alat penguji namanya Turnitin, tetapi saya kira tidak mungkin sudah melakukan pengujian seperti itu. Namun yang paling penting menurut saya adalah bagaimana kemudian melakukan
pengembangan atau pembacaan lebih kontekstual terhadap pemikiran tiga tokoh ini.